Kalau sesuatu susah didefinisikan, hitung saja sudah ketemu nanti. Yang tidak bisa mungkin didatangkan dengan definisi, maka datanglah. Yang tidak bisa datang dengan bil haddi, maka hendaknya didatangkan dengan bil addi. Kalau tidak bisa definisi, karena definisi najis itu banyak macam-macam. Termasuk definisi yang paling lengkap adalah justru di kitab Syarah Takrib Fathul Qorib. Ada di sini catatan, Buya tidak mau menghadirkan, sudah Buya masukkan catatan itu. Cuman Buya menghadirkan lagi definisi yang praktis, yang ada sangkut pautnya dengan pelajaran kita. Maka di sini Buya definisikan bahasanya najis adalah sesuatu yang haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Dan satu, menjadikan sebab sholat tidak sah jika terkena, jika dibawa dalam sholat menjadi tidak sah sholat, dan jika terkena air menjadi rusaknya air. Itu najis. Ada sesuatu haram yang dimakan tapi tidak bisa merusak air. Contohnya apa? Orang makan paku haram karena merusak dirinya sendiri. Tapi kalau kecemplung air, merusak air atau tidak? Tidak. Kalau kamu bawa dalam sholat, sah atau tidak? Sah. Maka ini definisi yang Buya hadirkan untuk mendekatkan kepada fikihmu nanti. Jadi yang namanya najis adalah sesuatu yang haram untuk diminum. Haram untuk dikonsumsi, dengan catatan jika dibawa dalam sholat akan menjadi tidak sahnya sholat, dan jika bercampur dengan air akan menjadikan rusak air. Merusak air tapi belum tentu menjadikan tidak sahnya sholat. Contohnya tepung merusak air atau tidak? Merusak. Tapi di bawah sholat tepung tetap sah. Ya, jadi harus tiga tadi. Haram dimakan, digunakan untuk sholat dalam menjadi tidak sah, bercampur dengan air menjadi merusak, itu najis. Itu definisi ringan. Kalau definisi dalam kitab Fathul Qorib tidak bisa sebutkan dalam praktis ini karena intinya sampai tujuan. Bahkan lupakan definisi, sekarang bil ad, hitungan saja. Menurut mazhab Imam Syafi'i hanya ada 7 najis itu. Selebihnya jangan ragu-ragu. Hanya 7 najis itu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang yang mengandung kebasahan. Sudahlah. Keluar intan permata kalau basah najis ya. Lubang depan, lubang belakang najis. Asalkan mengandung kebasahan. Ada orang keluar kelereng hidup emas intan cincin. Kering, najis atau tidak? Tidak najis. Tapi terkena najis, mutan najis. Atau yang kering tidak, mutan najis saja. Kenapa? Pasti di dalamnya kenapa basah. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, buang air kok keluar cincin, dicuci saja, bisa dipakai cincinnya untuk sholat boleh. Karena itu mutan terkena najis, tidak najis. Yang bebasahannya itu. Jadi satu. Jelas ya. Makanya kecuali air mani. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mani adalah suci. Imam Abu Hanifah mengatakan mani najis, sama dengan mani suci. Artinya kalau terkena baju terkena najis, maka baju terkena mani tidak wajib untuk disuci. Yang kedua adalah darah dan nanah. Darah dan nanah, sebab nanah itu darah busuk, sebenarnya darah saja sudah cukup, cuman biasanya disebutkan. Kalau dalam fikih dulu waktu kita kecil itu an-najasatu ma huwa an-najasa wa ad-damu wal qai'u wal khamru wal lahmul khinzir, kan suruh ngafalin kecil-kecil di bab mabadi fikih itu. Makanya memang didefinisikan susah, makanya bil addi itu saja. Darah dan nanah dari manusia ataupun binatang, termasuk ikan. Bangkainya pun adalah halal, tapi darahnya tetap najis. Ini kadang kesalahpahaman, dipikir kalau ikannya itu jadi bangkai saja boleh, lalu darahnya jadi suci. Enggak. Maka darah, misalnya kamu nyembelih ikan gede,
Contohnya darahnya menciprat, najis atau tidak? Najis. Darah dari manusia dan binatang, semua darah menurut jumhur ulama. Adapun nanti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal akan dia sisipkan dalam keadaan lagi bekam dan sebagainya, orang sakit lagi bekam, adalah nanti ikut mazhab Imam Ahmad. Ini kamu tahu darah adalah najis. Selesai. Dan ini yang akan kita bahas urusan dengan air tadi loh. Air menjadi najis karena ketemu dengan ini, hal-hal ini. Izalatul najasah adalah sesuatu yang harus kita sucikan karena kena ini, 7 hal ini. Kena darah, kena nanah. Darah, nanah. Jelas ya? Darahmu najis, nanahmu najis. Nanah mayat najis. Darah mayat najis. Darah ayam najis. Kecuali hati dan limpa dari binatang halal yang disembelih. Kecuali hati dan limpa dari binatang halal yang disembelih. Tapi kalau kambing ketabrak mati, tetap saja najis. Najisnya bukan atas nama darah, najisnya karena menjadi bangkai. Jelas ya? Yang kedua adalah darah dan nanah. Sehingga ada pembahasan masalah urusan infus dan sebagainya. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kita sholat dalam keadaan kena infus, maka tidak sah. Tapi ingat, kita punya madhab yang lain, imam yang lain, untuk meringankan orang-orang sakit nanti ada pembahasan khusus. Sebab kalau infus itu berarti antara jarum dengan darahnya nyambung. Sehingga madhab kita Imam Syafi'i, itukah orang sakit harus beribadah? Nanti pembahasannya itu adalah pembahasan masalah keadaan-keadaan darurat dihadirkan. Kita belajar asas dulu. Najis, darah, dan nanah. Jelas. Apapun sudah, jangan bertanya macam-macam. Darah apa saja, darah keluar dari hidung, dari ini, najis. Biarpun nanti ada bahasan lain lagi, darah yang dimaafkan, tapi tetap darah najis, tapi dimaafkan. Najis tetap, tapi dimaafkan. Namanya al-maqfuat minan najasati. Kemudian yang ketiga adalah muntahan. Muntahan adalah najis, sesuatu karena dari dalam perut sudah bercampur dengan najis dalam perut kita. Najis itu kalau sudah keluar, tapi kalau di dalam perut nggak dianggap, sebab kita semua membawa najis. Wah, kamu sholat saya selalu tidak sah dong, sebab di perut saya ada najis, lagi masih di dalam tidak dianggap. Baru kita keluar, kalau sudah keluar dihukumi sebagai najis. Lah kalau nanti di dalam dihukumi najis ya nggak bisa. Saya sholat bawa darah, berarti tidak sah, mending tidak sholat gitu. Nggak begitu ada. Jadi sudah keluar. Muntah dari perut. Jadi muntahan adalah najis, termasuk anak kecil, bayi yang muntah. Maka dari itu, karena muntah itu najis, maka haram bagi siapapun yang sudah muntah menelan ludah sebelum berkumur dengan air kelompok pertama, air yang suci mensucikan. Kalau kumurnya dengan air teh tetap najis, kumurnya dengan air kopi tetap harus mengambil air bersih yang suci mensucikan, kumur buang. Kalau anak kecil diminumi, anak kecil nggak bisa kumur, bayi suruh kumur jerit-jerit ibunya nanti. Kumur nggak bisa. Jadi makanya yang punya anak, jika ternyata anak kecilnya itu kok keluar muntah dari dalam, segera dikasih air putih, masukkan ke mulutnya air putih. Lihat, nggak usah bingung, loh kok itu sudah mensucikan. Lihat ilmunya, air sedikit yang digatangkan, nyambung atau belum? Nah, ini kan ilmunya, air sedikit, satu sendok banyak sedikit. Nah, air atau bukan? Air suci mensucikan, dimasukkan ke mulut, ternyata ke mulut suci. Selesai. Anak kecil nggak bisa dikeluarkan, biar ditelan nggak apa-apa, namanya anak kecil. Gimana suruh buang? Muntah. Maka yang punya bayi kok tiba-tiba keluar langsung dikasih air putih. Kenapa? Kalau belum diberi air putih, kok kemudian mungkin nyusui, maka susunya itu adalah najis. Tempatnya itu menjadi najis karena kena muntahan. Nggak susah sebetulnya. Baik,
Yang keempat adalah bangkai. Bangkai adalah dari binatang yang halal yang mati tidak disembelih, atau dari memang binatang yang dasarnya adalah haram memang tidak bisa disembelih. Ular. Mazhab Syafi'i ini semuanya. Jadi semua bangkai adalah haram, atau semua bangkai adalah najis kecuali 3 bangkai. Kecuali 3 bangkai. Yang pertama adalah bangkai yang manusia bangkainya tidak najis. Jadi kalau kamu sholat menggendong mayat tetap sah. Bangkai manusia adalah suci, waqad karamna bani Adam. Lu di dalamnya masih ada najis, sudahlah. Ini bab yang dimaafkan, jangan ribet-ribet nanti. Baik, bangkai manusia memang dibahas kalau gendong tidak sah dan sebagainya. Jangan mempersulit orang. Dan siapa yang mau gendong mayat mau sholat? Enggak ada terjadi. Cuman mungkin ada satu orang anaknya kecil lagi meninggal, dia takut ketinggalan sholat, belum sempat, mungkin. Kecuali manusia, kemudian belalang, dan ikan binatang laut. Dalam hadis tadi yang dirawahu arba'ah khamsah, diriwayatkan oleh para imam hadis, bahwasanya al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Jadi bangkai binatang yang ada di dalam air maka itu adalah halal, ikan. Darahnya bagaimana? Tetap najis. Ini yang perlu disinggung karena kadang-kadang dipertanyakan, darahnya gimana? Tetap najis. Ini pembahasannya beda. Manusia saja suci, darahnya bagaimana? Yes. Kenapa kok pusing? Kenapa bingung? Itu. Baik. Kemudian yang kelima adalah anjing dan keturunannya. Anjing dijodohkan dengan kambing, keluar kambing. Berarti kambing anaknya anjing. Najis atau tidak? Najis dalam mazhab Syafi'i ini. Mazhab Malik enteng. Anjing dan anak keturunannya. Yang keenam adalah babi dan anak keturunannya. Babi makan sama manusia sekalipun, na'udzubillah. Contoh, seorang wanita digauli sama anjing atau babi, keluar anaknya ganteng, alim, najis jasadnya. Contoh ini.